Alhamdulillah jamaah telah tiba di asrama haji 4:09 pemeriksaan akhir kesehatan di asrama haji Donohudan. Mereka sangat membantu agar jamaah siap diterbangkan menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Para pemirsa, inilah suasana pembagian paspor. Selanjutnya Bapak Ibu kita perlihatkan buku kecil warna hijau. Inilah yang dinamakan paspor. Bagi Bapak Ibu yang ada di dalam umroh atau sering berpergian ke luar, mungkin pagi ini baru berjumpa apa yang dinamakan buku paspor. Buku ini penting ya Bapak Ibu, jangan sampai hilang atau bahkan ketinggalan di kamar. Karena tanpa ini Bapak Ibu nanti tidak bisa masuk di tanah suci. Kemudian kalau kita buka Bapak Ibu di halaman pertama ada halaman yang dilaminating. Ini namanya halaman identitas. Di situ ada foto Bapak Ibu, di situ ada nama. Ketika Bapak Ibu nanti menerima paspor, tolong nanti dibuka sepintas mawon. Apakah benar fotonya foto Bapak Ibu dan namanya juga nama Bapak Ibu, jangan sampai nanti tertukar dengan yang lain. Kemudian di dalam buku paspor ini juga ada satu lembaran yang sangat sederhana dan hanya di status Bapak Ibu. Meskipun sederhana, ini sangat penting karena ini yang merupakan visa izin masuk ke tanah suci. Jadi jangan sampai hilang, jangan sampai lepas, cukup dicek kalau ada sudah untuk lagi. Kemudian ada juga lembaran kecil, jumlahnya 2 Bapak Ibu. Ini yang kita namakan bonding atau karcis pesawat. Satu untuk berangkat dan satu untuk pulang. Para pemirsa, inilah hotel Manazil Al-Falah Az-Zahabi. Para jamaah selama kurang lebih 8 hari plus 12 jam mereka istirahat di hotel ini. Berada di sisi barat daya Haram Madinah. Jarak ke Haram pintu 316, kurang lebih hanya 250 meter. Pintu ini memiliki nomor yang baru. Dahulu diberi nomor 7, hanya 1 angka. Sekarang nomornya menjadi 316. Ada hal baru lagi yang perlu saya informasikan agar pengetahuan tentang updating informasi dan perkembangan fasilitas di Haram Madinah ini bisa diperoleh mereka jamaah haji beberapa tahun sebelum sekarang, 1443 Hijriah. Dan inilah fasilitas Sabil, bisa digunakan untuk minum. Nah, ini akhunal karim billah. Antum bi khair ya akhil karim? Alhamdulillah. Masya Allah wa tabarakallah. Naam, nahnu Indonesiun. Bisa digunakan untuk minum karena memang fasilitas dalam perjalanan menuju ke masjid di musim panas ini sering jamaah mengalami kehausan di tengah jalan. Dan inilah akses masuk funduk atau hotel Manazil Al-Falah. Para pemirsa, dan inilah lobinya. Hotel ini sangat nyaman di samping dekat dengan Haram Madinah. Memiliki 5 lift yang sangat nyaman dan bersih. Inilah fasilitas yang ada di hotel Manazil Al-Falah Az-Zahabi. Para pemirsa, ini salah satu kamar bapak-bapak. Tampak mereka sehat walafiat, diisi dengan 5 bed dan 5 orang. Alhamdulillah punya akses ke jalan raya sehingga pencahayaan pun cukup memadai untuk mendukung kesehatan kita semua.
Ini fasilitas kamar mandi mereka dengan shower yang ada di balik kaca, dan juga alhamdulillah ada bathtub, dan yang satu ini tidak perlu diterangkan, kloset duduk, ada pula TV, dan kamar ini diisi 5 bed atau 5 orang. Cukup nyaman untuk ukuran haji yang memang semakin tahun dari tahun semakin membaik fasilitasnya, dan ini sampai bersisa banyak persediaan air, makanan, buah, dan sebagainya. Para pemirsa, inilah Masjid Al-Ghamamah yang dahulu berupa tanah lapang, sekarang telah dikembangkan menjadi Taman Ghamamah. Tampak pula masjid lebih kecil, yaitu Masjid Abu Bakar. Taman ini sangat luas dan asri, apalagi dihiasi dengan lampu-lampu yang cukup menambah keindahan di malam hari. Tampak pula dari posisi saya berdiri, yaitu kubah hijau yang di bawahnya terdapat makam beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama 2 sahabat beliau, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Pemirsa, inilah lokasi berwudu di bawah tanah halaman sisi selatan Masjid Nabawi. Tampak salah satu saudara kita sedang berwudu, dan Masya Allah tidak ada maaf, bau yang tak sedap, semuanya harum karena selalu terjaga kebersihannya oleh petugas yang ada di sini 24 jam. Tampak pula kamar-kamar kecil yang berderet panjang dengan diberi nomor, salah satunya adalah ini 301, khusus bagi mereka yang usia sepuh maupun yang normal. Disediakan pula tempat berwudu terdekat dari lokasi sholat yang berada di halaman Masjid Nabawi ini. Cara penggunaannya pemirsa, lihat, ini ada tombol, kita tekan, air akan mengalir dan berhenti secara otomatis, sehingga menghemat penggunaan air di sini. Para pemirsa, inilah suasana halaman sisi selatan Haram Madinah, kurang lebih pukul 6 pagi hari. Seusai mereka, para jamaah ini melakukan sholat isyraq, setelah mereka ikut berjamaah sholat fajar atau subuh, tinggal sesaat sambil menunggu matahari terbit. 15 menit kemudian mereka sholat 2 rakaat. Menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pahalanya serupa dengan menunaikan haji dan umroh secara sempurna dan sempurna. Masya Allah wa tabarakallah. Tampak pula payung-payung peneduh pagi hari ini belum dikuncupkan. Biasanya sesaat lagi payung ini akan dikuncupkan, dan merupakan peristiwa yang langka ditemui oleh umumnya jamaah haji Indonesia. Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Abu Bakar warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Umar warahmatullahi wabarakatuh. Ar-Rahmah. Ini adalah makam Baqi ya. Pada pagi hari makam ini banyak dikunjungi oleh peziarah-peziarah.
Sahabat Rahmah, kita sudah sampai di Masjid Quba. Mari kita ke dalam dan melaksanakan sholat sunat 2 rakaat. Sahabat Rahmah, rahmatullah. Kini kita berada di Masjid Quba. Ini adalah situasi pagi hari di Masjid Quba. Karena ziarah sudah melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di Masjid Quba, yang pahalanya sama dengan melakukan ibadah umrah bagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Ar-Rahmah yang dimuliakan Allah SWT, kita sampai pada ziarah berikutnya setelah dari Masjid Quba, yaitu di Jabal Uhud, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan pertempuran yang akhirnya mengakibatkan paman beliau yaitu Sayyidina Hamzah gugur di medan perang. Kita lihat itulah Bukit Uhud yang menjadi saksi sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rahmah yang dimuliakan Allah, kita lihat ya, kebun korma yang ada di belakang ini ya. Ya, kita lihat, saksikan. Terima kasih. makan dulu, ajwa makan halal, ajwa coba halal ya haji. Ini ajwa kerana Nabi, ajwa kerana Nabi haji. 1 kilo ajwa 60 riyal, 2 kilo 100 riyal, 2 kilo 100 riyal. Yalla haji ajwa kerana Nabi. 1 kilo ajwa 60, 2 kilo 100, 2 kilo 100 riyal ya haji. Yalla haji ambil. Jokowi amat 100.000, Jokowi amat 100.000, Anda 100.000, kamu 500.000, ini lain amat 100.000. Yalla haji ajwa kerana Nabi, ajwa kerana Nabi, ajwa kerana Nabi. Ini Ajwa kurma Nabi. Yang dimuliakan Allah, ini teman-teman kita sedang menikmati keindahan Jabal Magnet atau yang dikenal dengan Jabal Jin ya, di mana hamparan pasir putih dan gunung-gunung yang ada di sekitarnya memberikan ya, daya tarik terhadap benda-benda yang ada di sekitarnya ya, yang menunjukkan maha besar Allah ya, dalam memberikan tanda-tanda yang menyebabkan kita seharusnya menjadi makhluk yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Spanyol itu Spanyol, bukan Jerman, bahasa Jerman sudah Kauman. ini bahasa Somalia, ini Shishan, yang ini bahasa Eropa ya, Eropa. Musa, nah ini yang ini pesanan apa gimana tuh? Dijual sih sebenarnya Pak ya, negara-negara pesan. Artinya negara itu pesan baru dicetak. Kalau nggak pesan kan nggak mungkin. Itu kan orang-orang ya. Sisa piro, Mbak? Ini bahasa Rusia. Alhamdulillah pagi hari ini Sabtu 18 Zulqa'dah, tamu Allah yang sudah siap untuk melakukan koordinasi pagi hari ini berada di lantai M Hotel Manazil Falah Az-Zahabi. Para pemirsa, sepanjang perjalanan didominasi dengan pemandangan yang penuh bebatuan. Alhamdulillah jamaah telah berkumpul di halaman luar boleh ditambah yang panjang. Masjidul Khulaifah. Wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Setelah berniat
Maka bapak-bapak jangan sampai lupa kemudian pakai kopiah. Ya, bapak-bapak jangan sampai lupa pakai kopiah. Kemudian yang rambut acak-acakan disisir, itu nggak boleh. Ya, itu larangan ihram udah harus dijaga. Yang pakai sepatu bapak-bapak yang nutup mata kaki jangan dipakai. Ibu-ibu harus pakai kaos kaki karena kaki termasuk aurat. Nah, ibu-ibu ya, kalau bapak-bapak enggak boleh nutup mata. Ya, setelah ini sepanjang perjalanan ke Mekah, apa yang dibaca? Ya, dipahami ya. Oke, sepanjang perjalanan kalau ada yang buang hajat silakan, nggak membatalkan niat ihramnya, hanya membatalkan wudhu. Kan ada yang bilang nanti kalau jalan jauh gimana? Ya, membatalkan. Ya, Para pemirsa, inilah Masjid Dzul Hulaifah atau Bir Ali, sangat bersih dan memiliki bentuk yang sangat khas, mengingatkan kita kepada bentuk bangunan feodal atau kerajaan. Nah, tampak para jamaah sedang menunaikan sholat dalam rangka ihram. Ini bapak-bapak, ada 2 shop bahkan lebih yang kita kondisikan agar mereka sholat di lokasi yang relatif tidak terganggu oleh lalu lalang orang yang ada di masjid ini. Para pemirsa, inilah halaman Masjid Dzul Hulaifah, diperindah dengan pohon kurma yang sedang saat-saat menampakkan keindahan karena sudah mulai berbuah, tapi belum saat panen. Di halaman yang sedemikian asri, alhamdulillah jamaah sudah komplit. Para jamaah sudah selesai sholat, tinggal menuju ke bas masing-masing untuk menunaikan niat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utama gerbang keluar masuk Hotel Al-Kiswah Towers yang ada di Kota Makkah. Para pemirsa, inilah fasilitas Hotel Al-Kiswah Towers di Makkah Al-Mukarramah. Disediakan TV, meja, dan tentunya almari. Meskipun untuk bersama di dekat pintu. Tampak di sini ada 4 bed. Ada Pak Hadi sedang di kamar. Waalaikumsalam. Bersama saya. Ini lantai 6, nomor kamar 31. Kamar ini sebenarnya hanya layak diisi 2 orang. Tapi karena musim haji yang dikenal Indonesia kelasnya ekonomi, diisi dengan 5 orang. Soal air, Masya Allah, semuanya melimpah, sisa. Bahkan makanan pun juga demikian. Mari kita lihat fasilitas lain. Ini kulkas yang pintunya transparan. Dan yang ini kamar mandi, tersedia kran untuk berwudu dan tentunya juga shower dengan air netral maupun panas. Dilengkapi juga dengan kloset duduk dan juga wastafel. Ini merupakan jalan utama Jarwal menuju ke Haram. Tampak pagi hari ini banyak jamaah yang sedang menunggu bas mengikuti kegiatan ziarah, apakah ke Arafah atau mungkin ke Mikot sesuai dengan program masing-masing. Para pemirsa, ini adalah puncak Gunung Tur. Di balik puncak itu terdapat gua di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq
sembunyi dalam rangka menyelamatkan gerakan dakwah Islamiyah yang waktu itu di Mekah tidak ada yang mendukung secara baik, secara penuh, karena kekuasaan ada di tangan kaum musyrik, kaum kafir. Tapi karena pertolongan Allah, meskipun di rumah dikepung, di gua pun mereka berdua dikejar, tapi karena keimanan kepada Allah, Allah memberikan jarak. Pemirsa, inilah jamaah haji 1443 Hijriah yang sedang berkunjung di Jabal Arafah atau sering disebut dengan Jabal Rahmah. Posisi mereka sebenarnya sudah dekat dengan Jabal Rahmah itu, tapi karena aturan ini masih transisi pandemi, sehingga mereka belum diberi kesempatan untuk bisa mendekat, bahkan untuk mendaki Jabal Arafah itu. Inilah Bapak Ibu yang di depan itu tampak ada bukit ya. Di sekitar itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan wukuf. Tapi tempat wukuf tidak hanya di situ, sangat luas, sehingga kita wukuf dimanapun sama sahnya. Untuk itu mumpung kita berada di sini, mari kita mohon ampun kepada Allah bersama-sama nggih. 3, 2, 1. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa, inilah lokasi Nabi Ibrahim menyembelih ananda tercinta Ismail. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pemirsa, tampak dari kejauhan puncak Jabal Nur. Disitulah cahaya ilahi oleh Allah diturunkan kepada pemimpin sejati kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan hidayah yang Allah berikan kepada beliau, kemudian diajarkan kepada umatnya, termasuk kepada kita pada hari ini, bisa melihat dari dekat lokasi Rasulullah menerima wahyu pertama itu. Pemirsa, saya sedang berada di atap Haram Makkah Al-Mukarramah. Tampak jamaah sedang tawaf di atap ini mengelilingi Ka'bah yang ada di bawah mereka, di sisi kiri mereka. Pagi ini pukul 6:10. Atap ini dirancang sebagian besar tata ruangnya memang untuk tawaf. Masjid Haram memiliki 9 menara. 2 yang tampak ini adalah menara pintu umroh nomor 62. Bergeser ke timur ada pula menara kembar di pintu utama Al-Fatah nomor 45. Di sisi menara kembar tersebut terdapat kubah yang terhalang pandangan kita oleh menara tersebut adalah lokasi Marwah. Kemudian satu-satunya menara tunggal di Masjidil Haram adalah menara ini yang menandai lokasi Sofa. Dan ada pula kubah di bawah menara tersebut. Kubah ini kecil sehingga perlu kita zoom. Nah, inilah kubah tersebut. Dari Sofa ke Marwah ada jarak terbentang kurang lebih 400 meter. Menara yang lain
di sisi menara tunggal terdapat pula menara kembar lagi, menandai pintu utama King Abdul Aziz. Inilah sisi depan Masjid Haram Mekah yang langsung berhadapan dengan jam besar yang ada di Hotel Zamzam Tower. Menara kembar di pintu nomor 1 ini menghadap ke selatan. Lalu menara terakhir adalah menara yang berhadapan dengan Hotel Darut Tauhid, yaitu pintu utama Raja Fahad. Dengan demikian jumlah menara di Masjid Lama adalah 9, 4 pasang menara kembar dan 1 sendirian menara di lokasi sofa. Para pemirsa, inilah Terminal Syi'ib Amir. Tampak beberapa bus dengan tanda nomor badan dan juga warna yang berbeda yang mengantarkan pulang pergi jamaah dari hotel mereka menuju ke haram. Jarak antara Terminal Syi'ib Amir ini dengan bangunan haram yang terdekat yaitu Marwah kurang lebih 500 meter. Para pemirsa, musim haji 1443 yang kebetulan oleh Allah dikehendaki wukufnya pada hari Jumat. Ternyata di Mina ada peningkatan fasilitas, tidak hanya karpet tapi juga ada kasur, bantal dan selimut, serta ada fan yang juga memberikan kesejukan karena dilengkapi dengan air yang nanti akan disemprotkan. Juga terdapat fasilitas air panas yang diletakkan dekat dengan posisi jamaah istirahat ketika mereka melakukan mabit di Mina. Kurang lebih 5 hari mulai tanggal 8, 10 hingga tanggal 13 Dzulhijjah. Demikian peningkatan fasilitas yang terjadi pada musim haji 1443 Hijriah. Termasuk peningkatan fasilitas pada pelayanan kamar mandi dan tempat wudhu. Jauh lebih bagus daripada tahun-tahun sebelumnya. Para pemirsa, inilah payung dari maktab yang dibagikan untuk setiap individu yang ikut tarwiyah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah, para jamaah pagi hari ini selesai sarapan dengan tenaga yang maksimal. Mereka semangat untuk melakukan survei ke Jamarat. Alhamdulillah, para pemirsa, seusai kegiatan tarwiyah di Mina pagi hari tanggal 9 Dzulhijjah, jamaah sudah siap menanti untuk diangkut bus menuju ke Arafah. Alhamdulillah, tepat pukul 7.45 jamaah sudah tiba di tenda Arafah. Tendanya sangat besar, muat untuk 300 orang. Para pemirsa, inilah saat yang dinanti-nantikan oleh setiap hamba Allah yang tiada satupun suci karena perilaku mereka selama berinteraksi di antara mereka dan juga berinteraksi dengan dunia seisinya. Pemirsa, inilah suasana mereka sedang munajat
di hari yang telah Allah tentukan, yaitu Arafah. Doa terbaik adalah doa Arafah dan di Arafah. Para pemirsa, betapa sangat dimudahkan oleh Allah. Orang pergi haji sekarang di Muzdalifah tidak perlu mencari kerikil, sudah disediakan plus bungkusnya. Nah, inilah suasana umum, tampak pula dari sini bangunan yang agak tinggi ini berisi fasilitas kamar mandi. Dan masih banyak lokasi-lokasi kamar mandi yang lain yang tentunya sangat memudahkan jamaah apabila mereka memang membutuhkan untuk kembali bersuci karena mungkin batal wudhunya atau mungkin buang air besar ataupun kecil. Allahumma labbaik. Ayo Bapak Ibu. Labbaik la syarika lak labbaik. Terus innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Lagi para pemirsa, mereka telah memasuki terowongan Muaisim menuju ke Jamarat. Pemirsa, tibalah jamaah di Jamarat, kurang lebih hanya menempuh waktu 60 menit. Pemirsa, inilah Jamrah Ula, masih dipagar karena hari ini memang tidak melontar Jamrah Ula. Kemudian 200 meter berikutnya adalah Jamrah Wusta, juga dipagar dan dijaga karena tidak dilontar pada pagi hari ini. Ini Jamrah Sughra atau Ula. Dan inilah suasana Jamarat di lantai 3. Jamarat memiliki 5 lantai dan ini kita berada di posisi lantai 3. Udaranya sangat sejuk karena full AC dan teduh serta bersih. Alhamdulillah, dengan longgar leluasa jamaah bisa melontar Jamrah Aqabah pada pagi hari ini dengan mudah, bahkan dapat mepet ke bibir sumur atau dinding Jamrah Aqabah. Pemirsa, inilah Jamrah Ula. Yang terpadat adalah separuh terdekat dari Mina. Sementara separuh sisanya lihat sangat lengang. Maka bagi jamaah atau jamaah calon haji yang akan datang, kalau melontar jangan terburu-buru. Pilihlah lokasi separuh terjauh. Separuh terjauh kosong, tidak ada yang menggunakan. Setelah melontar Jamrah Ula, silakan berdoa dengan posisi Jamrah Ula di kiri kita dan menghadap kiblat serta mengangkat kedua tangan. Para pemirsa, inilah Jamrah Wusta. Sebagaimana Jamrah Ula, separuh terjauh sepi, sementara separuh terdekat begitu padat dan ramai. Maka jamaah atau jamaah calon haji yang akan datang, pilihlah separuh terjauh dari lokasi Jamrah Wusta. Setelah melontar, disunahkan berdoa menghadap kiblat semacam ini, dan Jamrah Wusta berada di sebelah kanan kita. Pemirsa, inilah Jamrah Aqabah, juga mengalami perlakuan yang sama oleh jamaah. Separuh terjauh sangat lengang, sementara separuh terdekat sangat padat. Setelah melontar di sini di Jamrah Aqabah tidak disyariatkan berdoa. Pemirsa, inilah hadiyu yang akan dipotong pada hari ini. Kurang lebih 90 orang. Para pemirsa, inilah gedung Jamarat yang memiliki 5 lantai. Dimulai dari lantai dasar, kemudian lantai di atasnya, lantai 1, 2, 3, dan yang tertinggi adalah roof atau atap. Para pemirsa, alhamdulillah ini jamaah sudah siap untuk melakukan tawaf ifadah pada malam hari ini. Sambil menunggu beberapa yang sedang berwudu, mereka dilatih untuk membentuk simulasi
pagar betis, sehingga ketika tawaf mereka akan tetap utuh, tidak ada yang tercerai-beraikan. Pemirsa, seusai mereka tawaf, para jamaah alhamdulillah berkesempatan untuk sholat sunnah 2 rakaat. Rakaat pertama setelah Fatihah membaca Qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat kedua setelah Fatihah membaca surah Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad. Para pemirsa, cara minum zam-zam adalah menghadap kiblat, tangan kanan sambil duduk dan berdoa. Karena khasiat minum zam-zam oleh Allah diserahkan kepada mereka yang mengonsumsinya. Jika mereka berdoa ingin ilmu yang bermanfaat, oleh Allah akan diberikan rizki yang halalan thayyibah atau permintaan lain. Maka inilah keutamaan air zam-zam. Khasiatnya oleh Allah diserahkan kepada mereka hamba-hambanya yang ketika mengonsumsinya sambil berdoa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Di Bukit Sofa inilah disunahkan jamaah untuk berdoa. Tidak ada doa di sini yang disampaikan kepada Allah kecuali oleh Allah akan dikabulkan. Seluruh nabi ketika tiba di sini memanjatkan doa, terutama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disunahkan para jamaah untuk melakukan kesunahan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa diawali dengan takbir dan tahlil, kemudian teks bebas masing-masing. Pemirsa, inilah lintasan hijau, kurang lebih 70 meter. Disunahkan bagi kaum laki-laki untuk melangkah lebih pendek dengan gerakan cepat. Bukan berlari, tapi langkahnya pendek, gerakannya cepat, untuk menunjukkan kegagahan umat Islam ketika mereka akan diserang atau akan dimusuhi, sehingga musuh menjadi gentar. Karena menunjukkan dengan cara jalan semacam itu kegagah beranian umat Islam dalam menegakkan kalimatul haq, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah Bukit Marwah, juga tempat mustajabah. Maka disunahkan para jamaah untuk berdoa menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan. Doa diawali dengan takbir dan tahlil, kemudian doa bebas sesuai dengan keinginan dan kehendak masing-masing. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Alhamdulillah, tampak para jamaah saling mengucapkan selamat. Iya, iya. Termasuk para bapak dan semua saling mengucapkan selamat. Semoga meraih kemakmuran.
di tanah yang Allah sucikan ini. Para pemirsa, ini jamaah sedang menikmati hembusan angin laut yang selama ini di Madinah dan Mekah mereka hanya menikmati hembusan angin gurun. Setelah ini insya Allah mereka akan diajak ke Mall Corniche, pusat perbelanjaan yang sangat terkenal di kota Jeddah. Para pemirsa, ini jamaah sedang memilih oleh-oleh untuk keluarga. Jam mulai yang 40 real sampai harga tertinggi yang saya tentu tidak hafal harganya. Inilah langganan kami Casio di Jeddah. Alhamdulillah, para jamaah sudah tiba di taman parkir Masjid Ji'ronah. Semuanya sehat walafiat karena kita tinggal 4 malam di Makkah ini. Semoga oleh Allah haji mereka diterima dengan sebaik-baiknya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Para pemirsa, dan inilah tempat wudhu bagi laki-laki dan tempat wudhu bagi perempuan ada di samping sisi depan masjid ini. Nah, inilah tempat wudhu bagi ibu-ibu. Alhamdulillah, lokasi halaman masjid pun semakin bersih dan rapi sehingga memudahkan jamaah untuk melakukan sholat sunnah tahiyat masjid di lokasi ini. Tanpa para jamaah berpakaian ihram untuk melakukan umroh sunnah setelah mereka melakukan haji. Tapi kita mengikuti Rasulullah SAW bahwa ketika beliau melakukan haji sama sekali tidak melakukan umroh karena perjalanan yang dilakukan adalah sekali untuk haji dan umroh, bukan sekali perjalanan untuk berkali-kali menunaikan haji dan umroh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa, kini mereka tiba di Masjid Mikot Ibunda Aisyah. Inilah Tanaim, lokasi mikot yang paling komplit sarana dan fasilitasnya, termasuk tempat parkir, mandi, dan lain-lain. Dan inilah para pemirsa, batas antara tanah halal dan haram yang ada di Tanaim ini. Alhamdulillah, para pemirsa, ini mereka persis berada di keteduhan tugu batas antara tanah halal dan tanah haram. Sudah dijelaskan kepada mereka, tapal batas ini memisahkan tanah yang haram, tanah suci berada di kiri mereka, sementara tanah yang halal berada di kanan mereka. Dan ini lokasi halaman dan tempat wudhu masjid yang sangat terkenal, Masjid Tanaim atau Aisyah, ibunda kita semua. Nah, inilah mihrab dan sekaligus mimbar Masjid Aisyah atau Tanaim. Sungguh arsitektur masjid ini sangat indah dan membuat hati teduh dan sejuk. Para pemirsa, inilah mihrab dan mimbar Masjid Hudaybiyah atau Sumaisi. Sangat kecil dan kurang luas. Para pemirsa, mereka saling memaafkan, meminta dan memberi maaf pada hari H-3 perpulangan, baik yang kakung laki-laki maupun yang perempuan. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billah. Seusai mereka melakukan tawaf wada, tampak para jamaah melakukan sholat sunnah 2 rakaat yang dilakukan bersama di lokasi mereka mendekati Ka'bah yang tadi mereka tawafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita semua bersyukur dengan cara meningkatkan ketakwaan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan yang sudah dibina di tanah suci ini, seperti misalnya sebelum adzan kita sudah apa? Sudah siap-siap berangkat sholat berjamaah. Mudah-mudahan ketaatan itu bisa kita pertahankan dimanapun kita berada, terutama ketika kita berada di tengah-tengah keluarga kita. Para pemirsa, inilah bapak-bapak dan ibu-ibu Regu 12 yang diketuai oleh Bapak Purwanto. Tampak pagi hari ini sehat walafiat dan insya Allah ceria. Sehat Bapak Ibu nggih? Alhamdulillah. Ayibun, Taibun, monggo Bapak Ibu berdoa. Ayibun, Taibun, Abidun, Sajidun, Hamidun, Lirabbina Hamidun. Para pemirsa, ada yang baru di Jeddah Airport, King Abdul Aziz International Airport, adalah ruang tunggu. Sekarang disediakan lokasi yang full air conditioner sehingga lebih nyaman dibandingkan haji-haji sebelumnya. Para pemirsa, inilah pesawat Garuda yang membawa kita kembali ke Solo menjumpai keluarga tercinta dan